Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah Reni hadir kembali untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini di edisi hari Rabu ya, 25 Agustus 2021. Buat keluarga Fast seperti biasa, kita akan ada dialog kesehatan bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Seperti tadi yang sudah diinformasikan, hari ini kita membahas kaitannya dengan isolasi mandiri. Buat Anda nih yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, jangan berkecil hati, semangat terus karena semangat Anda inilah yang menjadi pasukan atau tentara utama nih untuk meningkatkan sistem imun Anda. Bersama Balkesmas Wilayah Magelang menjalani isolasi mandiri dengan Ladosi. Apa itu Ladosi? Nanti Anda bisa bertanya langsung dengan dua narasumber kami. Di sini ada langsung sudah hadir nih Kepala Balkesmas Wilayah Magelang ya, ada Dr. Retno Merati Hatani, MHKes, dan juga ada R. Abimayu, Master Clinical Hypnotherapist, atau biasa saya panggilnya Kang Abim aja. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter dan juga Kang Abim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ini. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Dokter sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Saya senang banget loh ketemu sama dokter pagi hari ini. Sama juga. Iya, berarti kita banyak sekali ilmu yang akan didapat kita serap dari dokter dan juga Kang Abim nih untuk kaitannya dengan isolasi mandiri. Nah, istilah isoman ini bukan hal baru lagi nih dokter bagi masyarakat. Jadi sejak kita, kalau yang edisi yang lalu kita sempat membahas beberapa tahun atau beberapa bulan belakang kita hanya bisa melihat mendengar berita itu dari televisi, media massa begitu ya dokter. Kalau sekarang sudah di depan mata. Bahkan mungkin di antara kita juga ya. Ya, gitu ya, tetangga, keluarga dekat ada yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, sebenarnya isoman sendiri itu seperti apa dan Ladosi ini apa sih dokter? Iya. Baik, isoman itu kan isolasi mandiri ya. Oke. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah terkonfirmasi atau memang dicurigai dan memang belum sempat dipastikan karena keterbatasan ya. Isolasi mandiri memang diupayakan untuk orang yang misalnya sudah terkonfirmasi ini, satu, ada upaya istirahat supaya tidak mendapatkan tambahan virus lagi. Selain itu juga agar dia tidak menjadi orang yang akan menularkan kepada orang lain, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau Ladosi ini memang upaya kita atau pelayanan yang kita siapkan bagi mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi itu adalah singkatan dari pelayanan pendampingan bagi yang menjalani isolasi mandiri. Oke, baik. Karena ini adalah ciri khas dari Balkesmas nih pastinya ya. Biar langsung dengar, langsung ingat, dan ini sebagai support system juga dari Balkesmas kepada wilayah begitu ya. Kang Abi mungkin bisa menambahkan. Ya, tadi untuk Ladosi, ini sebenarnya kalau dari bahasa kita sendiri, bahasa Jawa itu kan artinya ladeni ya, layani. Nah, ternyata pada saat kita jadikan sebuah singkatan, nyambung juga dengan pendampingan dan pelayanan untuk klien dengan isoman, gitu Mbak ini. Oke, baik. Jadi memang ini adalah bentuk pelayanan untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat biar nggak takut juga ya dokter. Iya, betul. Karena kalau udah bilang terkonfirmasi positif gitu kan, mau ke rumah sakit juga agak ngeri gitu kan. Cemas ya. Cemas juga gitu karena khawatirnya kemana-mana. Padahal ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk mendukung tenaga medis dan juga pemerintah nih dokter. Betul sekali, iya. Oke, kalau kita boleh sharing nih, minta sharingnya dokter terkait dengan perkembangan COVID di Magelang sendiri seperti apa? Iya, jadi perkembangan COVID itu kan naik turun fluktuatif ya. Oke. Jadi sampai sekarang memang masih ada kasus sih. Kita mengenal dulu ada varian alfa, beta, delta, lambda dan sebagainya. Kalau dari catatan resmi dari Satgas COVID-19 Jawa Tengah ya, sekarang di Jawa Tengah ini memang kasus konfirmasi cukup banyak, sekitar 13.000 lebih ya. Namun yang sembuh pun juga makin meningkat. Sedangkan di Kabupaten Magelang ini tadi kami lihat-lihat ada sekitar 314 di data hari ini ya, 24 Kemarin. Iya, 24 Agustus 2021. Sedangkan yang masih dirawat ada sekitar 100 lebih sih, 160-an ya. Seperti itu. Namun kalau kita lihat di datanya
sebenarnya yang sembuh pun juga cukup banyak. Iya, seperti itu. Dan untuk nasional juga lumayan banyak begitu ya dokter, kalau untuk banyak pasien yang sembuh gitu. Iya betul. Di sisi yang lain memang makin banyak orang yang melakukan isolasi mandiri ya, selain di isolasi terpusat. Jadi kalau di isolasi mandiri artinya kan mereka kan dengan gejala yang sangat ringan atau bahkan tanpa gejala seperti itu. Nah ini yang juga saya mau tanyakan ke dokter nih, mungkin ada kriteria khusus bagi pasien yang sudah terkonfirmasi positif itu seperti apa sih dok yang boleh melakukan isolasi mandiri di rumah? Iya baik, yang boleh melakukan isolasi mandiri adalah yang tanpa gejala itu tadi ya kan, kemudian gejala ringan. Kemudian ada syarat-syarat sebenarnya sih kalau memang di rumah itu memungkinkan untuk isolasi mandiri. Seperti apakah memungkinkan kalau di dalam keluarganya hanya dia seorang yang positif, ada ruang khusus untuk dia, kamar tersendiri, nanti alat makan, alat minum juga sendiri. Kalau memungkinkan, kamar mandi sendiri. Tapi kalau tidak memungkinkan ya bagaimana upayanya? Ya. Namun apabila di dalam keluarga itu misalnya padat ya, satu keluarga itu mungkin agak banyak orangnya dan ventilasinya kurang bagus, maka disarankan di isolasi terpusat seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada, selain kita melihat kondisi dari pasien, tapi kita juga harus mempersiapkan ya. Kang Abi, bocorannya dong, apa sih yang harus disiapkan gitu ketika kita memang harus nih ada keputusan untuk isolasi mandiri? Iya, oke. Yang pertama ini pengalaman juga ya dari beberapa tetangga, ternyata kan banyak juga yang mengalami itu ya, isolasi. Yang pertama jelas mental ya, mentalnya disiapin dulu. Jangan sampai cemas duluan begitu dikatakan positif langsung, ya itu wajar ya, tapi jangan dibawa pulang, jangan diteruskan, ditinggal aja. Jangan lama-lama juga ya kan. Itu mental dulu yang kita siapkan, bahwa positive thinking ya, bahwa kita bisa lah menghadapi dan kita insya Allah sehat ya. Amin. Kemudian tentunya perlengkapan, ibaratnya kita mau camping nih selama 1 minggu, selama 14 hari ya. Berarti kita harus bakal kehidupan buat mandi mungkin ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari, makan, minum dan sebagainya. Tentu selain itu kita perlu alat untuk mengecek kesehatan kita, terutama ini termometer kalau punya. Kemudian untuk cek ini saturasi oksigen, oximeter ya. Terus bisa juga tensimeter kalau memungkinkan. Nah itu kalau memungkinkan ada, kalau enggak ya kita menggunakan cara alami ya untuk ngecek. Pernafasan ya kita dengan bisa menggunakan cek nadi ya, nadi dengan menggunakan bagian tangan yang dalam lurus dengan jempol, itu kita tekan bagian arterinya, kemudian kita hitung sendiri. Kemudian pernafasan juga kita bisa hitung per menitnya, paling tidak 16-20 per menit ya. Kalau melebihi itu berarti kan sesak ya, kita harus segera. Kemudian yang penting cek saturasi oksigen dengan oximetri itu. Kalau kurang dari 94% ya segera saja untuk ke pelayanan kesehatan. Oke, baik. Jadi memang ada hal yang harus dipersiapkan selain mental, yaitu adalah peralatan atau mungkin perlengkapan yang harus kita siapkan gitu ya. Minimal ada oximeter dan juga termometer begitu. Iya, kalau oximeter itu lebih utama ya. Lebih utama karena saturasi oksigen tadi. Saturasi tiba-tiba kadang drop ya. Pada saat kita kondisi biasa saja, ternyata saturasinya kurang dari 90%. Nah, padahal itu harus segera dapat suplai oksigennya. Oh, berarti indikasinya bukan hanya sesak aja nih dokter, ketika saturasi oksigen turun tidak selalu disertai dengan sesak nafas atau bagaimana? Seringnya jadi ketika kita tidak punya saturasi pulse oximeter ya. Jadi kalau diantaranya di Ladosi ini kan untuk mengecek tiap hari diantaranya jumlah pernafasannya sehari berapa kali, seperti Pak Abim sampaikan, Kang Abim sampaikan tadi ya. 16-20 itu normal. Nah begitu lebih dari itu, apalagi misalnya sampai 30, berarti ini kalau dicek saturasi oksigennya biasanya juga sudah lebih dari 90, kurang dari 90 seperti itu. Kadang mereka yang terkonfirmasi itu bisa sampai 40 loh. 40 lebih itu biasanya
dia sesak sekali. Iya, seperti itu. Tiba-tiba sesak gitu. Tiba-tiba Iya. sesak. Makanya inilah Ladosi akan memberikan dukungan luar biasa bagi keluarga FAS begitu, masyarakat dari wilayah Magelang dan sekitarnya untuk pendampingan isolasi mandiri yang benar-benar tepat gitu ya dokter ya. Iya. Oke, baik, kita break dulu, kasih informasi yang mau lewat dan juga menanti kebersamaan Anda keluarga FAS. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 Fast FM Magelang FM Magelang. Sembilan 90.1 Fast FM kembali lagi hadir bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Kita masih membahas berkaitan dengan menjalani isolasi mandiri dengan Ladosi nih keluarga Fast. Di studio masih hadir dua narasumber kami, ada Dr. Retno dan juga Kang Abim yang akan memberikan informasi berkaitan dengan Ladosi tadi. Jadi memang ini adalah program atau bentuk dukungan dari Balkesmas Wilayah Magelang untuk masyarakat yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi memang tidak perlu ada rasa khawatir, kecewa, sedih, itu takut, itu normal ya Kang Abim? Normal, dan itu bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang aktivitas dan juga rutinitasnya luar biasa, harus terus bekerja, tiba-tiba harus isolasi mandiri 14 hari. Iya. Ini pertama-tama tadi Kang Abim bilang adalah persiapan mental. Bagaimana mempersiapkan mentalnya dulu nih Kang? Sebelum nanti saya nanya lagi sama dokter untuk persiapan isolasi mandiri. Mental itu maksudnya kan menata diri pada saat pikiran kita bagus, tenang, itu kan menjadi booster tersendiri buat kita ya, biar imunnya paling tidak segera stabil kembali. Nah, pada saat kita posisi mentalnya bagus, kita positive thinking, artinya udahlah, ini lagian nggak cuma kita kan yang ngalami isoman, dan sudah banyak orang yang ngapain, dan rata-rata alhamdulillah kan hasilnya bagus ya, baik pada saat isomannya benar. Kalau isomannya nggak benar ya bisa jadi, atau mungkin tidak ada pantauan dari petugas ya bisa jadi hal lain yang terjadi. Nah, positive thinkingnya mungkin pesan dari Sang Pencipta bahwa kita harus memanfaatkan isoman sebagai me time. Nah, ya. Bersyukur juga jadi ya. Jadi kita bisa full kan bersama dengan keluarga, bisa menikmati hari-hari kita, beribadah dengan lebih baik lagi, lebih fokus lagi, atau hobi pun ternyata bisa juga dilakukan pada saat isoman ya, atau bisnis online pun juga bisa dilakukan. Jadi ngapain harus cemas? Begitu Pak Dani. Oke, baik. Jadi memang support sistemnya dari diri kita dan juga keluarga ini sangat mendukung, dan juga kita harus juga laporan dengan petugas kesehatan. Nah, ini akan sangat membantu. Nah, dokter, sebenarnya untuk isolasi mandiri yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan seperti apa sih dokter? Ada berapa lamanya? Iya, baik. Isolasi mandiri itu sekarang 10, kalau tanpa gejala sih 10 hari sudah cukup ya. Bila dengan gejala bisa tambah 3 hari lagi seperti itu. Iya. Oke, berarti 10 hari sudah cukup. Iya, kalau dengan gejala bisa tambah 3 hari. Sebenarnya sih memang idealnya 14 ya. Iya, seperti itu. Idealnya 14 hari kita melakukan isolasi mandiri. Kan itu yang menentukan kita harus isolasi mandiri adalah tenaga ahli ya dokter? Betul, tenaga kesehatan. Ya. Oke, jadi kita nggak boleh nih sendiri. Ya, kadang gini sih, aku mau isolasi mandiri udah selesai 14, nambah lagi ya. Kesempatan gitu ya. Atau mungkin ada seperti indikatornya adalah ketika kita tahu ada teman atau rekan yang memang sudah terkonfirmasi positif dan kita pernah kontak erat gitu. Nah, ini adalah kesadaran kita untuk langsung isolasi mandiri. Ini bisa dokter? Itu kalau kita memang kontak erat memang 5 hari ya. Sebaiknya kita beristirahat dulu 5 hari. Habis itu coba cek lagi cek. Kalau positif ya udah kita isolasi mandiri, kalau negatif ya it's okay. Nah, jadi memang harus ada kesadaran lagi nih dokter. Betul. Kadang kan memang gini ya, kan nggak apa-apa ya, aku nggak mau periksa kayak gitu kan. Padahal banyak orang yang tanpa gejala kan. Sementara yang tanpa gejala ini biasanya dia mobilitasnya juga tinggi, potensi menularkannya juga tinggi, banyak. Ya. Dan ini yang kadang menyebabkan dari klaster perkantoran waktu itu seperti ini dokter mungkin. Iya, bisa jadi banyak sih. Waktu awal-awal dulu kita pernah menemukan di satu perusahaan agak besar ya, bukan di sini ya. Dalam hitungan hari itu ribuan. Ternyata mereka ada kebiasaan makan bersama
satu piring bareng kadang kan gitu ya di pabrik itu kadang seperti itu. Nah itu ternyata mereka belum bisa mengubah menjadi kebiasaan baru sendiri-sendiri dan sebagainya. Iya, saya ingat dokter bilang sekarang bukan 5M lagi, 6M. tapi 6M. Yang terakhir adalah kita untuk menghindari makan bersama. Itu adalah langkah langkah konkret yang harus menjadi kebiasaan baru kita ya dokter ya. Iya. Oke, baik Kang Abim. Kalau misalnya kita sudah melakukan tadi dokter bilang mungkin kita sadar kontak erat gitu ya Kang Abim. Terus kita sudah prepare nih semuanya. Oke, semuanya sudah siap, mental saya sudah siap melakukan isolasi mandiri. Aktivitas yang boleh dilakukan apa aja sih dok? Kang Abim? Iya. Namanya aja isolasi mandiri ya. Jadi kita harus menghindari kontak dengan orang lain. Kita masuk gua. Nah, artinya aktivitas yang boleh dilakukan Sendirian. tentunya aktivitas yang tidak kontak langsung dengan orang lain. Iya. Kalau dengan dunia lain boleh ya. Dijelasin juga nih. Dijelasin juga nih dunia lainnya seperti apa nih? Ya kita kan punya dunia lain ya. Artinya Iya. kita bisa menjalankan Spiritual kita ya. kita dengan lebih baik lagi. Benar. Nah, yang boleh dilakukan tentunya yang tidak boleh dulu ya. Oke, baik. Yang tidak boleh tentunya kita tadi berinteraksi langsung dengan orang lain, dengan keluarga. Kemudian ya contohnya pergi ke sekolah, bekerja, Ya. belanja ke pasar atau Indomaret atau ke toko ya. Kemudian menerima tamu juga. Jangan sampai karena teman nggak tahu main ke situ ditemui ya hindari ya. Kalau bisa kasih tahu saja. Sedang isoman ini ya. biar Oke. biar teman-teman juga tidak menghindari penularannya. Bisa jadi senjata ya Pak. Ya. Kalau nggak pengen ketemu saya beri semangat. Iya malah aman tuh langsung oh. Waduh. Oke. Kemudian beribadah ya sebaiknya Di rumah. tempat dia isolasi, kemudian apa ini olahraga ya di ruangan yang jauh dari ini orang lain ya yang Oke. interaksi intinya. Kemudian yang boleh dilakukan otomatis hobi ya menjalankan hobi yang tidak butuh interaksi dengan banyak orang dan orang lain. Kemudian yang punya hobi menulis mungkin bikin puisi silahkan ya, atau hobi ini tanam sayur atau bunga anggrek silahkan. Terus mengembangkan usaha ini terutama yang online ternyata masih bisa jalan dan luar biasa bisa menghasilkan pada saat kita posisi isoman ternyata bisnis bisa tetap jalan. Karena positif tadi kita bisa positive thinking ya, bukan. Iya. Jadi bukan hanya positif COVID ya, tapi Iya. pikiran juga harus positif ya dokter. Positif yang bagus di saat ini ya. Iya. Positive thinking. Iya benar. Oke baik, Kak Abim. Tapi kan berarti itu tidak harus atau tidak melulu melakukan halnya di dalam kamar ya. Boleh dong kita keluar berjemur melakukan hal-hal kegiatan seperti biasa. Iya, justru kalau berjemur dianjurkan ya Iya. pada saat jam-jam memang diharuskan jam 10 sampai jam 12 ya. Ya. Kita berjemur dulu 1 sampai 2 jam ya nggak sampai kering banget lah ya. Jadi Yang memanfaatkan penting untuk matahari ya. Vitamin D-nya biar masuk. Oke, baik. Jadi itu kalau sendiri. Kalau misalnya ini ada klaster keluarga begitu, Kang Abim, apakah memang harus sendiri-sendiri juga Nah, di dalam justru kalau rumah itu nih? malah lebih aman ya kalau satu keluarga itu dinyatakan positif semua, interaksi tetap satu keluarga itu, tapi kan tidak keluar ya. Iya. Keluar malah lebih aman karena pengalaman saya pribadi nih ya, satu rumah itu terkonfirmasi ada 4 yang konfirmasi, cuma saya sama anak yang kecil tuh yang negatif. Nah itu kan saya harus membelah ya. Iya. Rumahnya belah jadi 2, alat-alat makan belah jadi 2. Nah itu artinya kan kita harus lebih waspada. Tapi Oke. kalau semuanya sudah konfirmasi semua kan aktivitas nggak perlu berbagi. Seperti biasa Seperti ya. biasanya. Seperti biasa, Cuman hanya untuk menghindari keluar. keluarnya dihindari. Oke baik, jadi memang sebenarnya kita harus benar-benar jangan lupa bahagia itu kayak hashtag itu harus selalu diingatkan ketika pandemi seperti ini ya. Iya. Karena banyak hal yang mungkin kita dapatkan ketika isolasi mandiri bisa lebih dekat sama keluarga. Ini untuk yang tanpa gejala ya Kang Abim ya. Iya. Oke, makanya dari di sini Balkesmas ikut dengan ladosi tadi nih dokter. Iya betul. Dan kita memang mendampingi spesifikasinya adalah mereka yang tanpa gejala atau kalau gejala ya sangat ringan Iya. seperti itu. Iya. Ya kalau misalnya itu bisa terpusat juga ya, maksudnya datanya, terus juga kondisinya dari pasien sendiri kalau ada ladosi itu kan bisa di backup setiap hari begitu ya dokter? Iya, jadi kalau yang di Ladosi ini kan nanti yang ikut program ini mereka akan mendapatkan semacam checklist yang bisa diisi tiap hari untuk memantau sendiri. Jadi kalau punya termometer ya hari ini suhunya berapa, apakah lebih dari 38,5 atau tidak, kemudian
apakah ada pilek, batuk, sesak, kemudian penghitungan nafas ada berapa, kemudian ada mual muntah atau tidak, diare seperti gejala yang varian baru itu ya. Nah, kalau memang ada gejala-gejala yang kira-kira berat, maka disarankan untuk segera menghubungi fasilitas terdekat. Seperti itu. Oke, baik. Ini kalau untuk masuk dalam program Ladosi sendiri, bagaimana caranya nih dokter? Iya. Jadi sebenarnya kita juga sudah share di IG kita, kemudian website. Pak Abim juga nih yang nge-share. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang terkonfirmasi positif dengan tanpa gejala atau gejala ringan, silakan WA di 085 72 72 17 617. Nah, belakangnya memang 617 ini kalau tangga nada kan Ladosi. Wah, dipas-pasin ya. Cantik. Nah, sesudah nanti Bapak Ibu mengirimkan WA ke sini, maka nanti akan ada yang menjawab di sana. Ya, apabila setuju, maka akan mengirimkan data-data, kemudian bukti juga bahwa sudah terkonfirmasi. Jadi kalau tidak terkonfirmasi ya tidak kita layani. Nah, sesudah itu nanti ada kesepakatan, kemudian ada mendapatkan terapi suportif ya. Kemudian kita masukkan dalam grup WhatsApp. Di situ ada jam tertentu boleh konsultasi. Nah, sebelum mendapatkan obat nanti akan ada semacam telemedicine ya. Dokter akan menanyakan keluhan apa, baru membuatkan resep. Nah, obat ini bisa diambil oleh keluarga yang sehat. Nah, kalau tidak keluarga yang sehat atau tetangganya yang sehat boleh seperti itu. Nah, sesudah itu nanti kita juga akan buatkan Zoom meeting di mana kita punya dokter spesialis paru juga di Balkesmas. Di situ akan bisa berinteraksi juga. Seperti itu kira-kira. Ini malah sebenarnya memudahkan ya, dokter dan juga Kang Abim. Ini sangat memudahkan masyarakat. Betul. Jadi nggak kayak di dalam gua beneran kayak tadi Kang Abim Ya, bilang kan. bisa berinteraksi dengan dokter spesialis, Iya. dokter Konsultasi. umum, perawat, bisa berinteraksi dengan yang lain juga ketika Zoom meeting itu. Oke, baik. Apalagi di WhatsApp group mungkin bisa sharing juga ya. Iya. Gimana yang kemarin kok ternyata tidak perlu sampai 10 atau 14 hari Iya. untuk isolasi mandiri ternyata sudah negatif. Betul. Ini kalau dari tanggapan masyarakat seperti apa nih Kang Abim mungkin bisa share? Ini kan baru saja kita Launching. perkenalkan ya. Oke. Nah, kita sedang nunggu Mbak Reni nih kalau Iya, waro-waronya. responnya. Wah, Iya, siap. Bantu waro-waro untuk Bantu teman-teman woro-woro yang gitu ya. Dan saya memang semoga nggak butuh. masuk dalam grup itu ya. Nggak usah. Nggak usah. Jangan. Bantuin aja. Iya. Dan ini juga mengingatkan untuk keluarga FAS harus patuh terhadap protokol kesehatan. Betul. Jadi dokter, ketika kita isolasi mandiri, prokes tetap jalan dong dok. Oh ya jelas. Justru. Iya. Karena Justru ketat. iya. Ketika kita isolasi mandiri, justru kita kan tahu bahwa kita ini orang yang positif, ya. Karena kita juga sayang keluarga, Iya. sayang tetangga ya. Kita bagaimana menerapkan itu secara benar ya. Oke, baik. Jadi tetap masker di dalam rumah. Kalau kita memang rumahnya itu dempetan, kecuali ya rumahnya di desa satu aja, di desa di pegunungan ya satu aja, nggak ada tetangga, ya udah nggak usah pakai apa-apa. masker. Kan itu jarak sekian itu Iya, kan iya. virusnya kan. Jangan terlalu dipusingkan dengan itu. Yang penting kita memang prokesnya untuk menjaga begitu ya Betul. dokter. Baik. Dan ini jadi ingat saya nih kalau misalnya sudah terkonfirmasi positif, sekarang juga pemerintah lagi woro-woro harus benar-benar dukungan vaksinasi nih dokter. Iya. Harus gimana caranya? Nah, ini ada nggak sih dok mungkin kriteria atau ada jeda waktunya ketika kita sudah terkonfirmasi positif terus sembuh terus mau ikut vaksin nih dok? Iya, jadi memang ya vaksin itu kan untuk menimbulkan imunitas kita ya. Sementara ketika kita sakit mau tidak mau tubuh kita kan sudah belajar ya, seperti kita pernah ketemu ya belajar ada kekebalan di sana. Oke. Nah, ini kita menunggu 3 bulan dulu, 3 bulan baru bisa divaksin lagi seperti itu. Oh ya, ada jedanya. Ada jadinya. Baik, jadi ini juga harus tahu masyarakat ya edukasi seperti ini. Jadi kalau kita buka WhatsApp atau mungkin googling berita-berita yang positif kayak gini aja Iya. kayak Kang Abim ya, Betul. bukan hoax-hoax yang malah bikin tambah takut. Takut. Ya, oke. Karena di Jawa Tengah sendiri untuk tingkat vaksinasi ini masih sedikit
belum sesuai dengan target ya dokter? Iya benar. Jadi untuk vaksinasi ini sebenarnya nakes kita sudah siap, Oke. banyak masyarakat juga siap. Ini ada faktor lain yang di luar kita juga, Nah, itu yaitu tadi. ketersediaan vaksin. Kita memang vaksin ini semua dari pusat. Oke. Ya kita kemarin kami dengar bahkan mau ada lagi sih gelombang pemberian vaksin lagi. Semoga segera terrealisasi. Semoga segera terrealisasi dan masyarakat mau. Mau Iya. ya, banyak yang mau ya sekarang ya. Ya malah Coba. justru Alhamdulillah, ingin ya. segera di Kalau segera. tidak mau itu rugi sebenarnya. Benar ya, karena ini adalah fasilitas ya dokter Iya, yang diberikan negara buat kita betul. menjadi sekali. ikhtiar kesehatan kita untuk saat ini. Baik, ini ada pertanyaan ya. Kita Iya. sembari menjawab pertanyaan. Selamat pagi, assalamualaikum dokter dan juga bapak. Saya ada Ifah yang ada di Magelang. Nah, gimana? Oh, saya mau menanyakan dokter. Saya sempat hilang penciuman nih. Nah, tapi saya belum melakukan cek. Sempat menghilang penciuman sempat menghilang. Agak khawatir gitu ya. Nah, ini kalau untuk vaksin apakah juga harus diberi jeda seperti yang terkonfirmasi positif? Terima kasih. Gitu Ya, aja nih, kurang baik. lengkap sepertinya keterangan. Ya, mungkin karena sudah paham ada istilah anosmia ya. Jadi kalau memang terkonfirmasi positif ini ada salah satu gejala cirinya diantaranya adalah anosmia. Jadi hidungnya sih masih ada, tetapi tidak bisa mencium bau. Atau ada juga ya ternyata Pengecap. ditemukan ya parosmia. Parosmia itu baunya beda. Jadi misalnya istrinya sedang masak apa ya? Goreng Gulai. ikan ya. Apa Pak? Gulai. Gulai. Ini yang dibawa adalah bau minyak tengik atau apa? Itu bisa. Bisa seperti itu. Itu namanya parosmia. Itu ternyata juga ditemukan. Jadi buat Kak siapa namanya tadi? Eva. Iya, Kak Eva yang tadi kalau mengalami ini saya sarankan cek deh. Kan punya keluarga. Iya. Kalau memang positif nanti kan bisa bagaimana melindungi diri dan keluarga karena kalau positif kan nanti kita bisa pantau diri lebih berhati-hati. Jadi kenapa orang disarankan isolasi mandiri diantaranya adalah supaya tidak terpapar lebih banyak virus ya. Karena berat tidak berat itu kemungkinan besar diantaranya seberapa banyak virus itu memapar kita seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini awalnya kalau misalnya saat ini masih mengalami hilang penciuman Ya, gitu, disarankan untuk cek begitu ya. Ya. Nah, Oke. terkait pertanyaannya vaksinasi itu berarti nanti kalau mau memang jadwal vaksin katakanlah besok ya, tolong sampaikan ke petugasnya. Jangan sampai jenengan juga buka masker kemudian dan sebagainya kan. Iya. Ya seperti itu ya. Karena di awal kan ketika kita mau melakukan vaksin ini kalau yang pengalaman saya kan di screening dulu ya Kang Iya, Habib. betul. Ditanyain dulu nih kan berapa hari sebelum ini kita mengkonsumsi obat begitu kan, pernah sakit Iya. atau enggak begitu ya. Itu harus dijawab dengan jujur. Nah, di sini kejujuran kita benar-benar Berdampak terhadap diri sendiri sebenarnya. oke, baik. Karena takutnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika memang ada hal yang ditutupi berkaitan dengan kesehatan kita, dokter. Betul. Oke, baik. Ini ada kembali pertanyaan dari Mertoyudan. Apakah Balkesmas menerima untuk pemeriksaan pasien dengan gejala COVID? Kang Habib, monggo atau dokter yang mau menjawab? Ya baik, kalau sebenarnya begini ya, setiap pasien yang datang ke Balkesmas Magelang kan barangkali jujur atau tidak jujur, barangkali ada sih yang punya gejala tapi tidak tahu. Kemudian kalau memang bergejala ya, kalau dengan misalnya hanya bergejala saja kemudian mau periksa itu ya kita memang banyak untuk mengobati mereka yang tanpa bukan COVID. Jadi misalnya begini. Ada yang membutuhkan nebulasi atau membutuhkan tindakan apa ya. Kalau dia positif memang kita sarankan ke rumah sakit. Sementara seperti itu karena memang fasilitas tempat kita memang belum didesain untuk mereka yang terkonfirmasi positif. Namun apabila memang datang dengan sakit ternyata nanti kita curigai dan itu positif ya bagaimana lagi, kemudian ya diresepi terus dapat obat pulang. Kalau tanpa gejala yang berat ya diharapkan isolasi mandiri seperti itu ya. Oke, baik. Dan boleh diulang dong nomor untuk konfirmasi dari Ladosi tadi, dokter? Nah, Baik monggo. ya 085 72 72 17 617. Baik, Ya. jadi ini keluarga FAS bagi Anda yang sudah terkonfirmasi positif
Karena persyaratannya adalah sesuai dengan suratnya tadi ya dokter, harus ada surat keterangan ya dokter. Ya, sudah keterangan hasil pemeriksaan itu, hasil pemeriksaan laborat. Oke, Ya, baik. seperti itu. Itu jadi nanti Anda bisa menghubungi di nomor 0857 27 21 7617. Nah, nanti akan ada jawaban dari admin begitu ya dokter. Betul. Ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Iya. Baik, kita sebelum menjawab pertanyaan, break lagi nih Kang Abim sama Iya. dokter kasih informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga FAS bisa dipersiapkan pertanyaannya langsung lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 0815 78709640. Dan Anda yang saat ini sedang utik-utik di Facebook gitu, boleh deh, karena kita live via Facebooknya FAS FM Magelang, bisa bertanya langsung di situ ya. Kita akan kembali sesaat lagi. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM, kita masih bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Keluarga FAS, kita masih membahas menjalani isolasi mandiri dengan Ladosi, satu program yang luar biasa yang baru saja dikeluarkan oleh Balkesmas Magelang ini untuk mendukung Anda yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Program yang luar biasa mendampingi para pasien yang benar-benar terdata, terus juga yang saat ini sedang terkonfirmasi positif ya COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri. Jadi nggak sendirian Andanya, jadi tetap harus didukung oleh tenaga medis. Di sini masih ada Dr. Retno Merati Hatani MHKes dan juga R. Abimayu Master Clinical Hypnotherapy dari Balkesmas Wilayah Magelang. Anda bisa bertanya langsung lewat 314330, WhatsApp-nya di 081578709640 ataupun via Facebook FAS FM Magelang. Dokter, ini sudah banyak yang tanya juga nih, sekaligus nanti kita bisa membahas tips-tipsnya buat orang yang saat ini sedang isoman, karena udah mikirnya kan bakalan bosen nih gitu, apalagi Boring. iya boring kan, biasanya ngelakuin kerjaan gitu ke sana kemari, sekarang hanya di rumah dan di rumah, apalagi itu hampir 2 minggu gitu Iya, kan ya betul. dokter. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ina yang ada di Magelang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang punya asma ini boleh ikut vaksin dokter? Kalau boleh, harus apa yang harus disiapkan dan di mana ini untuk melakukan vaksin? Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Baik. Ya. Jadi untuk orang yang asma bisa divaksin sebatas dia tidak sedang mengalami serangan asma dan sebagainya ya. Syaratnya ya istirahat cukup, sarapan dulu, hatinya tenang, berangkat vaksin seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaannya di fasilitas mana? Di mana saja bisa sebenarnya. Jadi di puskesmas pun itu nanti akan di screening oleh petugas. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti di Balkesmas pun seperti itu, di rumah sakit pun sama. Pertanyaan screeningnya juga sama. Oke. Intinya jawabannya adalah bisa. Bisa. Ya, jadi memang bisa untuk ikutan vaksin bagi yang punya asma. Iya. Baik. Dan ini ada pertanyaan. Nah, kemarin-kemarin ini baru saja untuk ibu hamil nih, dokter, Iya. divaksin. Bagaimana caranya nih, dokter? Amankah buat janin ketika kita melakukan vaksin? Dan apa yang harus disiapkan? Lalu kondisi kesehatan yang seperti apa ibu hamil yang bisa ikut vaksin COVID-19? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi justru yang meminta kepada pemerintah supaya ibu hamil segera divaksin itu Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Jadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Karena juga dari hasil penelitian ternyata memang ini berdampak bagus untuk ibu dan bayinya nanti kalau ibu ini punya daya tahan. Jadi aman untuk ibu hamil sejak umur 13 minggu ya sampai 34, atau sebenarnya lebih tidak apa-apa, tapi sekarang yang program kita ada lebih dari 13 minggu sampai 34. Jenis vaksin yang bisa diberikan apa saja. Jadi ini sudah ada penelitiannya juga, bisa diberikan untuk ibu hamil. Apa yang harus disiapkan ya secara umum saja. Sarapan, ya sehat seperti itu, tenang seperti itu.
Oke, pada dasarnya memang harus tenang dulu nih dokter. Iya, semuanya harus tenang ini Pak Abim ini ahlinya. Artinya, jadi harus bisa kita relaksasi sendiri begitu ya Kang Abim. Iya. Oke, baik. Jadi aman ya dokter? Aman. Oke, baik. Jadi untuk ibu hamil yang ada di Magelang dan sekitarnya, Temanggung juga, kalau memang sudah ada undangan vaksin, yuk monggo langsung aja Berangkat saja. berangkat begitu ya dokter. Hanya kita memang butuh persiapan kesehatan kita minimal 2 hari atau 3 hari kita istirahat yang cukup dulu ya dokter. Iya betul, dan hari mau besok mau vaksin itu udah tidur aja biasa ya. Kecuali memang hari itu waktu berangkat ada gangguan yang berat sih ya. Tapi secara umum bagus sih. Bagus, Iya. oke baik. Ya sebelum kita ke pertanyaan ini selanjutnya ada juga yang bergabung. Kemarin saya sempat ikut isolasi mandiri nih dokter dan juga bapak. Ya agak boring sih karena mikirnya waktu itu kan takut untuk ketemu orang begitu ya. Tapi ternyata tadi dijelaskan kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan begitu ya. Nah mungkin bisa kasih tips lagi nih. Ada rekan saya yang saat ini sedang isoman. Dia hobinya game, main game terus. Nah ini bisa berdampak baik nggak sih untuk isolasi mandiri dan juga kesehatan jiwanya? Nah, ini Kang Abim nih. Nah, tadi Kang Abim bilang bisa melakukan hobi. Ya, tapi kalau terusan juga. Kuotanya nih ya. Oke Berarti deh. kalau biasa main game mau isolasi mau enggak sama saja kan? Enggak musim-musim isolasi dia main game kan sudah mengisolasi diri itu Ya, itu. dengan komunitasnya. Nah, ya. artinya pada saat dia happy melakukan aktivitas itu main game sebetulnya bagus ya. Ya. Tapi kembali lagi sisi negatifnya game juga banyak juga kan. Benar. Terkait dengan mata ya, Ya. karena terpapar dengan terlalu lama dengan monitor layar. Layarnya, cahaya itu ya. Dan nanti efek ke pikiran, sikap ya kadang biasanya ini tidak selalu sih ya. Beberapa orang yang hobinya game itu cenderung malas ya untuk melakukan sesuatu selain aktivitas yang mengasihkan menurut dia game itu. Contohnya pada saat disuruh ini itu nantilah artinya perilaku Respeknya itu kurang gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Artinya sebetulnya boleh ya bagus ya kalau memang itu. Tapi ternyata kebiasaan game ini juga bisa menghasilkan uang ya pada saat itu dimanfaatkan dengan baik. Iya. Ya. Iya. Cuma mungkin harus diimbangi dengan kegiatan lain gitu kali Iya, Kang Abim ya. jangannya game terus ya. Olahraga ini ya harus ya. Olahraga tangan itu udah. Makin seneng. bedanya sama Gitu ya. Makin seneng nih yang pada hobi main game ya. Oke deh, yang penting waktunya nggak terlalu berlebihan gitu ya, karena kan nanti bisa berdampak Diimbangi negatif. dengan kegiatan lainnya. Kalau memang Oke. dia lagi isolasi, artinya kan kondisi kesehatannya lagi kurang bagus ya. Nggih. Makanya ya tetap jaga kondisi lah, stamina. Oke baik, jadi ini boleh main game tapi pada waktunya gitu, nanti ketika ada waktu lain untuk kegiatan berjemur gitu, nanti jawabnya berjemur sambil main game lagi ya Bu. Aduh pusing nih jadinya. Kalau game berarti gamenya jangan game online ya, game yang manual aja. Oh iya benar, Mainan artinya. benar iya, karena mungkin Game identik, tradisional. iya identik dengan gadget kan sekarang kita Iya. kalau main game ya, mungkin game yang lain mungkin yang kemarin monopoli ditaruh di gudang sekarang dikeluarin ya buat main isolasi mandiri gitu ya. Main bekelan. Bekel iya congklak, nah bisa. Kalau sendiri Namanya siapa? sendiri aja yang penting kan enak gitu. Berarti menang terus dong. Oke, intermezzo yang bikin kita makin happy nih ya keluarga Fas, karena hal-hal kecil ini kalau kita bisa lihat dengan positif, sisi positifnya, insya Allah bisa meningkatkan sistem imun ya dokter. Iya, betul sekali. Jadi boleh memang ini satu hal yang harus kita sadari, kita tapi tidak boleh terpuruk terlalu lama. Betul. Iya kan, karena kita harus bisa berdaya kembali. Baik, ini ada pertanyaan juga, dokter bagaimana untuk lansia yang punya komorbid nih dokter, untuk persiapan ikut vaksin. Nah, Ya baik, sebenarnya untuk lansia 60 tahun ke atas itu kan sudah kemarin-kemarin berarti belum ikut ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada komorbidnya apa dulu ya? Oke. Apakah kencing manis, apakah hipertensi? Jadi kalau kencing manisnya selama ini terkendali, kemudian hipertensinya juga tidak lebih dari 180, itu nanti waktu saat screening akan dilihat juga, biasanya bisa. Dan kalau khawatir, silakan datang ke dokter tempat biasa berobat ya, minta keterangan bahwa saya ini boleh nggak dok untuk ikut vaksinasi. Nah itu dokter akan mengeluarkan keterangan bisa untuk ikut vaksinasi. Nah petugasnya nanti juga melakukan vaksinasi. Jadi intinya kalau lebih dari 60 tahun atau lansia itu
Ada yang namanya screening frailty, bisa di screening sendiri sih, misalnya naik tangga itu masih bisa atau tidak sekitar 10 tangga. Berjalan sekitar 100 meter atau 10 meter itu kira-kira lelah sekali atau tidak, seperti itu. Jadi secara umum kalau kondisinya bagus walaupun punya komorbid dan itu terkendali bisa. Oke. Iya. Baik, jadi memang kita harus mengerti dulu komorbidnya apa gitu, baru Iya, dokter bisa betul. jawab dengan jelas gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya sudah dapat, berarti ini ada kemungkinan kemarin waktu ada undangan nggak datang nih ya dokter karena Bisa lansia. jadi, karena lansia diprioritaskan Iya, kemarin ya. tapi nggak apa-apa, terlambat, yang penting It's ikut vaksin Iya, ya. iya. Oke, baik. Iya nih dokter, ada juga pertanyaan. Terima kasih Balkesmas sudah memberikan program Ladosi. Ini sangat bagus sekali bagi masyarakat yang takut isolasi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit udah bukan isolasi lagi dok. Iya. Perawatan. Kalau dulu awal pandemi sih begitu positif ke rumah sakit ya. Sekarang bisa isolasi mandiri. Sekarang di rumah sakit yang dengan gejala. Dengan berat, gejala. ya. Oke, Ladosi, layanan pendampingan isolasi. Baik. Ini tadi keluarga Fas bisa langsung WhatsApp di 085727217617 ya. Langsung nanti bisa admin dijawab, segala persyaratan bisa disiapkan. Nah, mungkin Kang Abim bagi tips dong buat yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri tapi tetap produktif. Oke, ya. Sebetulnya ini pengalaman juga ya, kalau pada saat isoman kadang kondisi keluhan tubuh kan turun naik ya, kadang Iya. sesek, kadang tidak naik. Ini yang perlu diwaspadai. Ini kan perlu kita tahu saturasi oksigennya biar tiba-tiba selalu terpantau. Nah, ini ternyata ada cara yang bagus pada saat di rumah tidak ada oksigen, tapi saturasi oksigennya menurun. Nah, kita dengan cara proning ya, teknik proning, tidur tengkurap atau miring. Ada 3 cara ini. Yang utama dengan tidur tengkurap, bagian leher, bagian tengah perut, kemudian bagian dekat tungkak kaki itu kasih bantal ya selama 30 menit atau sekitarnya itulah ya. Kemudian cara yang kedua dengan tidur miring, baik ke kanan atau ke kiri, bisa menyesuaikan. Kemudian dengan tidur setengah duduk, itu ternyata bisa memperbaiki kondisi saturasi oksigen. Dan tipsnya tadi yakin, optimis, selalu positive thinking, bahwa ini hal yang positif tentunya buat kita dan ikut merasakannya. Ya. Jadi pengalaman diceritain orang lain jadi tahu, oh saya juga pernah. Kemudian selalu jaga stamina, sistem imun, kemudian lakukan aktivitas seperti biasa karena kita hanya beda di interaksi saja. Iya. Kemudian tetap jalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat dari yang sebelumnya. Susah cuci tangan, nggak mau pakai masker, ya sekarang harus lebih ketat lagi. Kemudian ikuti prosedur isoman dengan baik. Tadi dengan ada ventilasi, kemudian misah dengan anggota keluarga yang lainnya, itu harus diperhatikan. Kemudian tetap jalankan aktivitas seperti biasa dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan saat ini. Kalau lagi sesek ya istirahat dulu, nggak dipaksakan, sesuai dengan kondisi pokoknya. Oke, baik. Ya, jadi juga untuk Anda keluarga Fas bisa juga mencari tahu via Instagram atau mungkin dari Google, bisa untuk tata laksana teknik proning tadi gitu ya, Iya. Kang, yang lebih jelas. Karena sekarang kan media sosial di mana-mana bisa lebih banyak Informatif, begitu ya, ya. informatif sekali. Dari Instagramnya Balkesmas juga boleh gitu ya, Anda Iya, boleh. ya follow dong gitu ya. Sudah follow belum? Kak? Saya sudah. Saya suka mention itu. Oke deh, karena kan informatif begitu, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, dan ini juga sama halnya dengan kayak telemedicine tadi ya dokter ya. Jadi tidak harus bertemu langsung dengan dokter, tapi tetap bisa berkonsultasi. Iya. Oke, baik. Mungkin terakhir nih dokter, dokter Retno bisa menjelaskan, tadi di awal sempat juga diungkapkan isolasi mandiri harus dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk kamar mandi. Iya. Ya, ini yang sangat penting. Kalau kemarin kita juga sempat bahas, sekarang di-review lagi nih dokter, biar masyarakat bisa ikut lebih tenang untuk melakukan isolasi mandiri. Gimana kalau misalnya kamar mandinya cuma 1 nih dokter, untuk kita yang saat ini sedang isolasi mandiri? Iya. Padahal di dalam rumah yang isoman cuma 2 orang mungkin atau 1 orang. Iya. Kalau memang tidak memungkinkan kamar mandi dipakai bersama, ya dipikirkan yang lain ya, bisa diisolasi terpusat. Tapi kalau misalnya
kamar mandinya cukup luas, Oke. ventilasinya cukup, ya Oke. seperti itu bisa dipakai. Dan usahakan ketika yang melakukan isolasi mandiri, mandi di kamar mandi itu tidak bersiul atau bernyanyi di situ, ya. Oh. Alat-alat juga dipakai sendiri. Jadi kenapa? Iya. Karena ketika bersiul, bernyanyi nanti kan percikan ada di sana, Oh, ya. iya. Tetapi sebenarnya kalau mau itu gagang pintu kamar mandi itu kan habis dipakai itu dikasih air sabun dan sebagainya, itu kan untuk mematikan Semprot. virusnya, iya. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Seperti misalnya kalau kita isolasi mandiri di rumah kan, kalau memang terpaksa kita berinteraksi misalnya dari kamar mau ke kamar mandi, ya itu yang dilewati oleh yang sedang isolasi itu sebaiknya juga dilap dengan air sabun. Kalau tidak, kita bisa bikin cairan Disinfektan. disinfektan sendiri dengan cairan yang ada di rumah, ya, karbol dengan air, atau kalau ya terpaksanya air deterjen itu juga sudah cukup untuk Oke, melap, semprot gitu ya. ya semprot atau dilap itu kalau Nah. pegangan pintu kan Ya, dilap, ya. harus dilap dan lapnya harus bersih ya. Ya. Ini harus, karena kadang lap aja gitu kan. Ya ini hal-hal yang kadang mungkin kita terlalu menyepelekan ya dokter. Mulai saat ini memang karena pandemi ini sepertinya mungkin mengajarkan kita untuk lebih bersih lagi, lebih teliti lagi gitu ya dokter. Baik, terakhir dokter, himbauan kepada masyarakat nih dok, yang saat ini sedang isolasi mandiri dan yang saat ini masih sehat. Iya. Monggo dokter. Baik, untuk Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri, jangan khawatir bahwa ini dijalani oleh banyak orang. Tadi Pak Abim sudah mengatakan seperti itu. Masa ini pasti akan terlewati juga dan Bapak Ibu akan bisa kembali sehat lagi. Jadi berpikirlah secara positif, terapkan protokol kesehatan secara benar. Jangan lupa istirahat, jangan memikirkan hal-hal yang negatif-negatif. Jangan lupa olahraga, juga penting adalah asupan gizi yang cukup. Nah, dan satu yang penting, selalu berdoa, memohon pada Tuhan dengan tetap waspada. Apabila ada gejala-gejala mengarah ke kesehatan yang memburuk, segera hubungi petugas kesehatan. Baik, terima kasih dokter. Kang Abi mau menambahkan lagi? Sudah cukup Pak yang tadi sudah sampaikan. Oke, baik. Saya hanya ingin mengingatkan buat keluarga FAS yang ingin mengikuti program dari Ladosi, layanan pendampingan isolasi, bisa menghubungi via WhatsApp di nomor 085 7272 17617. Sekali lagi di 085 7272 17617 ya. Sekali lagi deh nih ya. 085 7272 17617. Atau bisa cek via Instagramnya Balkesmas Wilayah Magelang ya. Anda bisa mendapatkan banyak informasi tersebut nih keluarga FAS untuk mendukung isolasi mandiri. Buat Anda yang saat ini masih sehat, jaga kesehatan, prokesnya nggak boleh lupa. Yang isoman juga lebih ketat Tetap, lagi. iya. Oke, baik. Kalau ada undangan vaksin, langsung berangkat. Jangan di skip lagi gitu ya. Nanti takutnya undangan ya, kalau hangus kan susah ya. Terima kasih Dokter Retno dan juga Kang Abim. Salam untuk rekan-rekan ada di Balkesmas. Tetap sehat selalu Dokter, Kang Abim. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi keluarga FAS bincang kita bersama Balkesmas Magelang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah gabung via Facebooknya FAS FM dan juga streaming melalui aplikasi Spara. Kita sesaat lagi akan bergabung dalam FAS Family. Terima kasih.